Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin ya, yaitu tentang perjanjian Jatisari ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada poin yang ketiga ya, yaitu tentang pembagian tradisi dan kebudayaan ya. Nah, bicara mengenai tradisi dan budaya, tentu kedua wilayah ini ya, baik di Solo maupun di Jogja itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Akan tetapi sebelum kita membahasnya secara mendalam, perlu saya sampaikan bahwa pada pembagian kebudayaan dan tradisi ini di dalam perjanjian Jatisari itu disebutkan ya, bahwa Yogyakarta itu meneruskan tradisi Mataraman sama seperti zamannya Sultan Agung dulu. Sedangkan Surakarta atau Solo itu melakukan modifikasi ya, atau bahasanya itu disebut dengan Yoso Enggal. Nah, di dalam pelaksanaannya itu terdapat dua konsep ya yang membedakan antara keduanya, baik itu di Solo maupun di Jogja ya. Di Solo itu menggunakan konsep yang biasa disebut dengan dudut ati ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dudut ati ini ya? Dudut ati ini sebenarnya itu adalah menarik hati ya. Kata dudut itu sebenarnya adalah apa ya? Menarik sesuatu dari dalam ya. Jadi konsep ini itu pada dasarnya membuat para penikmat karya seni itu seolah-olah menahan nafas ya, dengan jantung terasa ditarik keluar ya, dan tanpa sadar terucap kata wah karena ketakjubannya tadi ya. Itulah dudut ati ya, seni konsepnya di Solo yang selalu identik ya akan tampilannya yang serba glamor, kemudian gebyar serta kilo kemilonya ya. Hal ini tentu berbeda ya dengan konsep seninya yang berada di Jogja ya. Seni konsep di Jogja itu menganut konsep yaitu ngayang batin ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ngayang batin ini ya? Secara makna itu apa ya, atau mempunyai arti itu membuat batin terasa melayang-layang ya, melambung-lambung, menjelajahi alam keindahan yang tanpa batas ya. Akan tetapi rasa hati ini itu tidak lepas keluar, itu tetap pada tempatnya itu, sehingga rasa matnya itu tetap terjaga di dalam hati ya. Nah, jadi konsep ngayang batin ini dalam konsep seni Jogja itu membuat apa ya, para penikmat sebuah karya seni itu menjadikan apa ya, suatu pengalaman batin atau rohani tersendiri ya. Nah, itulah ya, dan di dalam penerapannya itu selalu identik akan tampilannya yang sederhana tetapi apa ya, merasuk ya ke dalam hati dan juga memancing akan sebuah penghayatan ya. Itulah ya konsep seninya yang berada di Jogja. Kedua konsep ini itu ya, baik itu dudut ati maupun ngayang batin, itu teraplikasi ya di dalam beberapa hal ya. Itu yang pertama, itu di dalam seni tari, kemudian ada juga di seni gamelan atau kerawitan, kemudian seni pertunjukan wayang kulit, kemudian seni busana ya atau pakaian, kemudian seni rupa ya, baik itu batik, seni ukir dan juga warna, kemudian seni bahasa ya, kemudian yang terakhir itu ada seni pembuatan senjata ataupun keris ya. Tapi baiklah ya, kita akan membahasnya satu persatu dulu ya. Pertama itu ada seni tari ya. Seni tari di Jogja itu dari dulu selalu apa ya, konsepnya itu joget gagah atau tarian gagah ya. Sedangkan di Solo itu konsep seninya lebih bersifat apa ya, seni tarinya itu lebih bersifat
lemah, lembut dan gemulai ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena apa? Karena konsep seni tarinya di Jogja itu dari dulu selalu bertemakan kepahlawanan ya. Walaupun penarinya itu seorang wanita ya. Dan berdasarkan sejarah dari perkumpulan Krido Beksa Wiromo di Keraton Jogja, tarian wanita ini baru ada diyoso ataupun dibuat itu pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 ya, dan baru dipentaskan secara terbuka untuk umum ya itu pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 ya. Sebelumnya itu tidaklah ada ya tarian wanita di Jogja dari sejak Sri Sultan Hamengkubuwono pertama hingga keempat ya. Yang ada hanyalah tarian atau joget gagah ya, seperti halnya Beksan Lawung Ageng ya. Yang ini merupakan sebuah tari keprajuritan ya, yang biasanya penarinya itu menggunakan tombak ataupun pedang ya. Nah, sementara kenapa di Solo itu seni tarinya bisa lemah, lembut dan gemulai? Ya karena memang seni tari wanitanya ini itu sudah ada ya sejak Keraton Solo berdiri ya. Dan di dalam Perjanjian Jatisari itu juga disepakati ya bahwa tari Bedoyo Ketawang itu ya yang ditarikan oleh 9 penari wanita itu menjadi miliknya Surakarta atau Solo ya. Nah, itulah ya perbedaan antara seni tari di Jogja dengan di Solo. Kemudian poin yang kedua tentang pembagian tradisi dan kebudayaan ini adalah dari seni gamelan atau kerawitan ya. Ini merupakan sebuah karya seni yang sangat bagus ya. Seni gamelan ini itu perbedaannya bukan hanya secara fisik, melainkan juga melalui bunyi juga berbeda ya. Gamelan di Jogja itu secara fisik lebih gagah ya, lebih besar dengan ukir-ukiran yang tidak tembus ya, dan tampilannya yang sederhana ya. Sedangkan gamelan di Solo itu secara fisik ya lebih ramping dengan ukir-ukiran yang halus dan indah ya, dengan warna asli pada kayu dan hiasan biasanya itu warna emas ya. Adapun bunyi gamelan kedua ini itu juga berbeda ya. Bunyi gamelan di Jogja itu bila dibunyikan itu cenderung ya suaranya itu lebih heroik ya, menggugah semangat gitu ya. Sementara bunyi gamelan di Solo itu kalau dibunyikannya suaranya itu bersifat lebih halus dan lembut ya. Kemudian di gamelan di Jogja itu komposisinya sudah ada penambahan instrumen trompet ya. Tapi kalau gamelan di Solo itu belum ada penambahan instrumen trompet tadi ya. Itulah ya perbedaan dari segi gamelan ataupun musik ya. Kemudian poin yang ketiga adalah dalam dunia seni pertunjukan wayang kulit ya. Ini juga ada perbedaan ya, baik dalam bentuk fisik wayangnya maupun cara pementasannya, ini juga berbeda ya. Bentuk wayang kulit di Jogja itu tampak lebih kekar, besar dan gagah ya. Sementara bentuk wayang kulit di Solo itu cenderung lebih ramping dan langsing ya. Perbedaan yang bisa kita lihat dan sangat mencolok itu bisa kita lihat pada wayang jenis perempuan ya. Misalnya saja ini salah satu tokoh ya, yaitu Dewi Kunti. Dewi Kunti ini merupakan ibu dari para Pandawa 5 ya. Itu kalau gaya Solo, selendang yang dikenakan itu jatuh ke belakang gitu. Sementara untuk gaya Jogja, selendang yang dikenakan itu malah menjuntai ke depan ya. Itulah ya perbedaan secara fisiknya ya. Dan satu lagi perbedaan
lainnya itu adalah cara pementasannya. Ini juga beda ya. Itu bisa kita lihat pada kepraknya ya. Keprak ini apa? Keprak ini adalah fungsinya itu sebagai penanda atau aba-aba ya bagi seorang dalang yang hendak mengawali suatu pertunjukan wayang kulit ya. Kemudian apa ya? Keprak gaya Jogja itu biasanya hanya terdiri dari satu lempeng besi saja ya, yang dilandasi dengan sebuah kayu ya, kemudian dipukul dengan cempolo besi atau istilahnya itu besi bulat ya, dan biasanya itu dijepit oleh kaki sang dalang ya. Maka bunyi yang ditimbulkan itu biasanya begini, ting 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 ting. Nah, seperti itu kira-kira itu ya. Nah, sementara keprak gaya Solo itu biasanya terdiri dari beberapa lempeng besi putih ya, yang kadang-kadang itu juga dikombinasikan itu dengan beberapa lempeng perunggu ya, sehingga suara yang ditimbulkan ini sangatlah nyaring ya. Itulah perbedaan dalam seni pertunjukan wayang kulit ya, antara gaya Solo dengan gaya Jogja. Kemudian poin yang keempat ya adalah dalam seni busana atau pakaian ya. Ini juga ada perbedaan antara gaya Solo dengan gaya Jogja ya. Seni busana di Jogja itu identik dengan baju takwa ya, yang dengan apa ya, dengan belangkon khas Mataraman ya, dengan baju yang biasa disebut dengan istilah sorjan ya. Sorjan ini itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yang berarti sirojan ya, yang berarti menjadi pelita bagi orang yang memakainya ya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pelita? Maka dia harus lurus ya. Maka sorjan itu ya biasanya bahannya lurik ya. Lurik itu ada garis-garisnya ya. Garisnya ada 3. Biasanya itu terdiri dari 3 pola ya. Kemudian kenapa kok 3? Karena ini adalah sebuah perlambang ya, ataupun simbol dengan harapan kepada si pemakainya agar luruslah hati, kemudian luruslah lisan ucapan ya, kemudian luruslah perbuatan ataupun amal ya. Itulah makna busana khasnya di Jogja yang disebut dengan sorjan tadi ya. Kemudian kalau busana khasnya di Solo itu biasa disebut dengan beskap ya. Beskap ini dari kata bahasa Belanda yaitu beschaf ya, yang berarti jas tutup ya, atau bisa juga diartikan sebagai berbudaya ya. Ikat kepalanya pun atau belangkonnya pun itu sudah tidak lagi khas Mataram ya. Hal ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, antara perbedaan tentang makna filosofi belangkon khas Jogja ya. Itulah perbedaan gaya busana antara di Solo dengan di Jogja ya. Kemudian poin yang kelima dalam pembagian tradisi dan budaya ini adalah seni dalam seni rupa ya. Di dalam dunia seni rupa itu ada 2, yaitu batik dan seni ukir ya. Kita bahas yang batik dulu ya. Batik di Solo itu biasanya warnanya lebih cerah ya, jreng itu. Pakai sogo ya, kadang-kadang di prodo ya. Kalau batik di Jogja itu cenderung polosan ya, dengan latar belakang hitam ataupun putih ya. Kemudian motifnya tetap dipertahankan ya. Itulah perbedaan batik ada di situ ya. Kemudian dalam dunia seni ukir pun juga demikian ya. Terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok ya, terutama terletak pada ukir-ukiran yang ada di tiang-tiang di dalam istana atau keraton ya. Meskipun istana atau keraton, kedua keraton ini baik itu keraton Solo maupun Jogja itu dirancang atau diarsiteki oleh orang yang sama ya, yaitu Kanjeng Pangeran Mangkubumi atau Raja Jogja yang pertama ya. Namun di keraton Jogja
Jenis ukir-ukirannya itu ya, itu identik akan nilai-nilai keislaman yang ada di dalamnya. Hal ini bisa kita lihat ya dengan adanya ukiran buah salak pada bagian atas dan bawah ya, di setiap tiang yang ada di keraton ya. Buah salak ini adalah apa ya? Penerjemahan dari sebuah hadis ya, yaitu man salaka thoriqon ya. Ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan akan pentingnya keutamaan dalam mencari ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, di bagian atasnya itu ada juga terdapat ukiran buah nanas ya. Buah nanas ini adalah penerjemahan dari ayat suci Al-Quran ya, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ini adalah sebuah ayat ya yang menjelaskan bahwa manusia itu hendaklah ya meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari setiap kejahatan yang muncul dari bisikan setan yang terkutuk ya. Nah, itulah ya makna dari seni ukir yang berada di Keraton Jogja ya. Sementara seni ukir yang berada di Keraton Solo itu identik ya akan motif tumbuh-tumbuhan ya. Motif ini juga sebagai simbol ataupun perlambang akan sebuah apa ya, kesuburan ataupun kemakmuran ya dari sebuah negeri ya. Motif tumbuhan ini itu juga dapat kita jumpai ya, itu pada sebuah bangunan ya. Itu di Candi Kalasan ya, di Jawa Tengah ya. Itu ada juga motif yang serupa ya. Kemudian apa? Keraton Solo ini juga itu identik ya dengan warnanya yang biru putih ya. Atau istilahnya itu disebut dengan bangun tulak ya. Sementara keraton di Jogja itu selalu identik dengan warnanya yang hijau kuning ya. Atau istilahnya itu disebut dengan gandung melati ya, atau gadung melati ya. Nah, itulah ya dalam perbedaan dari segi seni rupa atau pembagian tradisi dalam seni rupa antara Solo dan Jogja. Kemudian poin yang ke-6 itu adalah pembagian dalam seni bahasa atau gaya berkomunikasi. Ini juga ada perbedaan antara Jogja dengan Solo ya. Sesuai dengan kesepakatan perjanjian Jatisari ya, bahwa Yogyakarta ini meneruskan bahasa ya yang disebut dengan bahasa Bagongan ya. Bahasa ini itu dulunya dipakai ya di dalam lingkup istana atau Keraton Mataram Islam ya, di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Tujuannya ini apa? Itu ialah untuk menghilangkan kesenjangan ya antara pejabat istana ya dengan keluarga raja ya. Contoh kecilnya saja ya, ini misalnya dalam bahasa Indonesia satu kata misalnya tidak ya, itu di dalam bahasa Bagongan itu berubah menjadi boya ya. Nanti di Solo berubah lagi menjadi boten ya. Kemudian ya satu lagi misalnya satu kata dalam bahasa Indonesia misalnya ya, maka di dalam bahasa Bagongan itu nanti berubah menjadi enggih ya. Nanti di Solo itu berubah lagi menjadi inggih ya. Nah, itulah perbedaan dari segi bahasa atau cara berkomunikasi antara Solo dengan Jogja ya. Kemudian poin yang terakhir atau yang ke-7 adalah seni dalam pembuatan senjata ataupun keris ya. Ini juga ada perbedaan. Keris itu terdiri dari dua model atau jenis ya. Jenis gayaman dan jenis ladrang ya. Jenis ladrang di Jogja itu biasanya disebut dengan branggah ya. Keris buatan di Jogja itu pengadopsi gaya Mataram Senopaten dan Mataram Sultan Agung ya. Sedangkan keris buatan Solo itu lebih condong pada gaya Empu Brojogono yang berasal dari Madura ya,
yang mengkombinasikan atau memperpadukan antara gaya Madura dengan Singosari ya. Penyebutan tangkai atau pegangan pada keris ini pun juga berbeda ya. Di Solo disebut dengan istilah atau nama jejer ya. Sedangkan di Jogja itu disebut dengan nama istilah deder ya. Kemudian di Solo bentuknya itu lebih besar dan lengkung ya. Sedangkan di Jogja itu bentuknya lebih kecil, tidak begitu melengkung ya, dan membentuk sebuah bulatan tapi lonjong ya. Pegangan keris ini atau tangkai keris ini itu juga nantinya sama ya untuk jenis keris model Gayaman ya. Sementara untuk keris jenis ladrang ataupun branggah ini pun juga berbeda ya, terutama terletak pada warangka atau istilahnya itu sarungnya ya. Jenis warangka ladrang gaya Solo ya, itu pada bagian ujungnya itu biasanya memiliki tingkat kelengkungan yang agak lebih ya, seperti membentuk sebuah bulatan atau istilahnya itu disebut dalam dunia perkerisan ini disebut dengan istilah angkup. Nah, sedangkan pada jenis branggah gaya Jogja itu lebih cenderung terbuka ya, dan tidak seperti membentuk sebuah bulatan ya. Kemudian untuk jenis model keris Gayaman sama ya, perbedaannya itu ada pada warangkanya atau sarungnya ya. Gayaman model Solo biasanya di bagian ujung pangkal warangkanya itu agak sedikit lancip ya. Sedangkan model keris Gayaman gaya Jogja itu agak tumpul ya. Nah, secara keseluruhan ya, model keris di Solo itu terlihat mewah, glamor, kemudian gebyar, menonjolkan kekuatan pada intan permatanya ya, dengan efek kuning keemasan ya. Sedangkan senjata ataupun keris buatan di Jogja itu tampilannya lebih sederhana dan tegas ya. Nah, itulah ya poin terakhir dari pembahasan kita ya, tentang pembagian tradisi dan kebudayaan ya dalam perjanjian Jatisari ya antara Solo dengan Jogja ya. Dan sebagai kata penutup ya, perbedaan itu akan selalu ada ya. Hanya bagaimana tinggal kita cara mensikapinya bagaimana ya. Justru itu jangan malah perbedaan ini itu malah membuat atau menjadikan kita terpecah belah ya. Itu sebagai penutup aja, dan kita bisa bersatu ya dalam perbedaan. Berbeda tetaplah sama. Itulah ya uraian singkat dari video kali ini. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa saya selalu mengingatkan, jaga selalu ya protokol kesehatan ya, karena ini masih dalam suasana pandemi. Kita perlu waspada dan juga perlu prihatin juga akan lonjakan yang sangat banyak akan kasus COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat selesai dan berakhir sehingga suasana dan kondisi bisa kembali pulih seperti sedia kala ya. Akhir kata, terima kasih, matur nuwun, nun wal kolami wa masturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan tetap semangat.